in association with Pusat perbelanjaan seperti pasar tradisional ataupun mal merupakan salah satu lokasi yang sering dikunjungi masyarakat, sehingga potensi penularan bisa terjadi di mana saja, bahkan pusat perbelanjaan sekalipun. Puluhan orang ataupun ratusan orang berpotensi berada di lokasi tersebut. Lalu seperti apa untuk menghindari penularan COVID-19, terutama di pusat perbelanjaan seperti mal ataupun pasar tradisional, di mana lokasi tersebut merupakan tempat yang sangat dibutuhkan masyarakat. Untuk mengelaborasi hal tersebut dalam segmen Dokter Menjawab kali ini, sudah bergabung dengan kami melalui sambungan Zoom, Dr. Debrina Dewi Lumanau, dokter relawan COVID-19. Halo Dr. Debrina. Halo. Apa kabar dokter? Baik, sehat. Baik. Nah dokter, ini langsung saja, gimana sih caranya supaya kita itu terhindar dari paparan COVID-19 saat kita berada di pusat perbelanjaan, baik pasar tradisional, mal, atau mungkin skup yang lebih kecil ini minimarket? Oke Mbak, jadi pertanyaan pertama yang harus ditanya atau dikaji ulang dulu oleh semua orang yang mau kemanapun itu gitu ya, dari pasar, supermarket, atau mau ke mall atau bahkan minimarket pun, itu sebenarnya butuh nggak sih kita keluar rumah? Bisa nggak kita online aja pesennya? Karena kenapa saya bilang begitu? Karena kemanapun kita pergi untuk alasan apapun, ketika kita keluar dan bertemu dengan lebih banyak orang dan kita terjebak dalam suatu kerumunan, kita meresikokan diri kita untuk terkena paparan. Kita tahu sendiri di Jakarta, atau saya bilang sebenarnya di seluruh Indonesia gitu ya, anggap saja ini udah zona merah semuanya. Jadi dengan kita ketemu banyak orang, kita sebenarnya memaparkan diri kita tanpa kita ketahui, karena banyak orang yang tidak ada gejala sama sekali yang menderita COVID-19 ini. Jadi pertanyaan pertama harus dijawab ini dulu, perlu keluar nggak? Artinya kalau memang tidak begitu urgent, kita bisa memanfaatkan aplikasi berbelanja yang saat ini sudah ada, karena itu bisa melindungi kita, begitu ya dokter ya. Nah, kalau misalkan saat ini berada di pasar tradisional itu kan memang masih menggunakan uang tunai itu dokter. Banyak masyarakat yang akhirnya berpikir dengan menggunakan sarung tangan itu sudah cukup untuk melindungi mereka dari paparan COVID-19. Apakah memang begitu efektif? Tidak Mbak, karena gini, esensinya adalah ketika kita pakai, misalkan saya pakai sarung tangan, saya berbelanja, terus memegang uang atau barang-barang yang di pasar itu kan, kalau di pasar belanja tiap-tiap dulu kan, itu pegang-pegang dan saya pegang uang lagi dan saya pegang lagi barang yang sudah dipegang beberapa orang lainnya sebelumnya, mungkin saja saya akan tertular lewat situ gitu kan. Jadi esensinya bukan di sarung tangan, tapi bagaimana kita menjaga supaya tangan kita tetap bersih. Yang saya rekomendasikan ya pakai hand sanitizer sebenarnya, bawa hand sanitizer kemana-mana. Bahwa artinya ketika kita mau berbelanja pun memang yang seperti tadi dokter sampaikan, barang-barang yang kita ingin beli itu bisa jadi sudah dipegang oleh beberapa orang. Bisa terjadi penularan akan terjadi di situ, begitu dokter ya? Betul. Dan saya tambahin juga, hand sanitizer yang direkomendasikan oleh WHO itu adalah hand sanitizer yang mengandung alkohol paling tidak 60%. Jadi nggak semua hand sanitizer sebenarnya efektif untuk membunuh mikroorganisme seperti yang kita harapkan gitu ya. Jadi harus agak teliti juga pilih hand sanitizer. Oh ya, berarti kita harus teliti 60% kadar alkoholnya di hand sanitizer yang kita gunakan. Nah, kalau kita melihat saat ini pusat perbelanjaan kan juga sudah mulai ramai pengunjung begitu. Mungkin ada beberapa pusat perbelanjaan yang di mana protokol kesehatannya mungkin tidak begitu ketat sehingga terjadi kerumunan, kemudian antreannya juga masih mengular. Nah, itu apa yang harus kita lakukan, dokter? Intinya 3M itu nggak bisa kita elakkan, Mbak. Ya, itu nggak bisa ditawar lagi. Dan tapi saya paham ya, di satu sisi kita nggak boleh melupakan 3M, di sisi lain kita ini cuma manusia yang punya banyak kelalaian, yang punya banyak kelengahan. Dan kita sebagai manusia yang makhluk sosial yang secara manusiawi itu kita pengen berinteraksi sama orang. Jadi untuk menjaga jarak itu jujur aja itu mungkin bukan sesuatu yang manusiawi gitu ya. Kita perlu interaksi secara manusia gitu kan. Tapi kalau misalkan kita melihat ada yang lagi lalai, lagi lengah, yang ngantrinya terlalu berdekatan atau nggak pakai masker atau maskernya cara pakainya salah, sebagai kita yang mungkin lebih paham dan lebih ingat, kita bisa mengingatkan. Karena itulah yang menurut saya dituntut dari suatu pandemik ini. Gimana kita bisa saling jaga sesama, bukan cuma kita menjaga diri, tapi kita jaga sesama, karena dengan jaga sesama kita jaga diri kita juga. Artinya memang kita harus peduli terhadap orang lain begitu, mungkin saling mengingatkan di sini dalam artian kita peduli juga ya terhadap orang lain tersebut gitu ya dokter? Ya, nah, lantas apa yang bisa atau saran-saran yang bisa diberikan kepada masyarakat saat berada di pusat-pusat keramaian atau pusat-pusat perbelanjaan? Tetap yang paling penting itu 3M, itu lagi-lagi
saran saya dari awal pandemik sampai sekarang tuh nggak pernah berubah, karena dari semua penelitian yang ada, yang paling terbukti untuk mencegah penularan virus COVID-19 ini ya 3M itu, pakai masker, jaga jarak, dan menjaga kebersihan gitu ya. Dan ini adalah sebenarnya praktis kesehatan yang bisa diaplikasikan bahkan setelah pandemik. Dengan kita pakai masker, dengan kita menjaga jarak itu sebenarnya, dan kita sering-sering cuci tangan, kita menghindarkan diri kita dari penyakit yang banyak banget gitu loh, nggak cuma COVID-19 aja. Ya, memang artinya we are not safe until everyone safe begitu ya dokter. Semoga perbincangan ini bisa mengingatkan kembali masyarakat untuk lebih disiplin lagi dalam menerapkan protokol kesehatan di tengah kondisi pandemi saat ini. Baik, Dokter Debrina, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Dokter Menjawab. Dan pemirsa, kesehatan adalah hal yang tak ternilai. Karena itu ingatlah pesan Ibu 3M. Memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Agar ibu dan keluarga yang kita cintai tetap sehat walafiat. Jangan jadi korban kelalaian kita. Demikian segmen Dokter Menjawab kali ini. Saya Diana Dwika undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. In association with